Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Eh, Pada hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data citra penginderaan jauh, khususnya untuk data citra Lenset 8. Tentu saja untuk studi kasus praktikum mata kuliah penginderaan jauh kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk mendownload data citra penginderaan jauh yang untuk data citra Landsat 8 di laman USGS Earth Explorer. Nah, dari hasil data downloadan itu kalian akan mendapatkan data file yang kalian akan dapatkan dari downloadan itu adalah data file yang seperti ini. Nah, data WinRAR dari data Landsat 8. Ya. Nah, ketika data tersebut kalian ekstrak, ya, kalian akan mendapatkan ada 13 file di dalamnya. 12 saluran dan 1 metadata. Nah, metadata ini nanti yang akan kita gunakan untuk pengolahan pada tahapan preprocessing. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah atau cara pengolahan data citra Landsat 8 di tahapan awalnya. Nah, setelah kalian download, terus kemudian kalian ekstrak filenya, hasil RAR-nya ini, kalian akan mendapatkan data file seperti ini. Nah, kalian akan mengolahnya menggunakan aplikasi pengolahan data spasial raster, yaitu aplikasi ENVI. Nah, di sini saya menggunakan ENVI 4,5 atau mungkin kalau misalkan kalian ada ENVI yang lebih tinggi supaya sama, kalian bisa merubahnya itu ke dalam bentuk format klasik. Nah, data yang sudah kalian download itu, kemudian kalian bisa membukanya dengan mengeklikkan file, terus kemudian open image file. Nah, kalian cari di mana data tersebut yang sudah kalian ekstrak tadi atau kalian winzipkan, kalian simpan. Saya simpan di sini. Nah, kalian bisa menambahkan keseluruhan data tersebut. Akan kita sampai turun ke pen 11 ya. Di sini kita sampai dengan pen 11. Ini saya add sampai dengan pen 11 ya. Nah, kalian akan mendapatkan satu file untuk satu saluran. Nah, ada saluran 1 citra Landsat itu satu file, saluran 2 itu satu file, dan seterusnya. Ini sesuai dengan namanya untuk yang di available bandlist seperti itu. Nah, ketika kalian lihat dan terus kemudian kalian urutkan, nah masing-masing saluran ini memiliki nilai tampilan yang secara display sama, akan tetapi kalau ada yang berbeda ternyata. Nah, secara display hampir sama, akan tetapi dia mempunyai, oh ini band 11 karena dia thermal, dia berbeda. Kita kasihkan di band 2. Kalau band 1 sampai dengan band 7 saya rasa sama tampilannya. Nah, cuman dia berbeda di nilai pixelnya. Ini kita link displaykan untuk melihat nilai digital numbernya. Nah, untuk yang display 1 itu adalah untuk saluran 1, terus kemudian untuk yang display 2 itu adalah untuk saluran 2. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan kita gunakan untuk kita melakukan ekstraksi informasi objek yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan data penginderaan jauh dengan metode pengolahan format raster seperti itu. Karena format vektor kemarin kalian sudah belajar di kartografi, dan nanti di semester ini kalian akan mempelajari lebih lanjut untuk di mata kuliah sistem informasi geografis seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan dalam kalian mengolah data citra penginderaan jauh khususnya untuk Landsat 8 ini adalah kalian harus menjadikan 11 file ini atau file-file saluran-saluran yang terpisah-pisah ini menjadi satu file untuk banyak saluran. Caranya kalian klik basic tool, terus kemudian kalian pilih layer stacking. Layer stacking ini adalah untuk mengumpulkan masing-masing saluran menjadi ke dalam satu file, sehingga nanti outputnya kita punya satu file untuk banyak saluran.
Caranya layer stacking, basic itu layer stacking, muncul layer stacking parameter sini, kita import file kan. Nah, kita select semua, spatial subset nanti kita jamkan dulu, nanti kita pelajari di video berikutnya. Kalau sudah kita select semua, kita oke kan. Nah, di sini bakal muncul saluran-saluran yang akan kita jadikan menjadi satu. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan reorder atau kalian sesuaikan salurannya supaya berurutan, supaya mempermudah kalian dalam kalian nanti melakukan. Caranya dengan mengklik reorder ini, terus kemudian kalian urutkan dari mulai saluran paling kecil ke saluran paling besar dengan cara drag and drop pada salurannya. Saluran 1 misalkan kita klik, kita tarik ke atas, begitu seterusnya sampai dengan saluran terbesar. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Kita okekan. Kita sampai ke saluran 7 saja ya, karena saluran 8 ini kalau tidak salah tuh pankromatik ya. Ya, kita sampai ke saluran 7 aja. Kita pakai saluran 15 tengah. Kita hapus. Saluran 10, 11 itu thermal kita nanti pengolahannya kita sendirikan, jadi kita hapus. Jadi saluran yang kita pakai adalah saluran 1 sampai dengan saluran 7. Masih saluran 9. Kita hapus. Saluran 1 sampai dengan saluran 7. 9-nya kita hapus. Nah, baru kemudian kalian simpan di tempat kalian mau. Saya simpan di new folder. Ini nama layer stacking. Sudah di open. Nah, zonanya sudah, karena Landsat ini sudah terkoreksi geometri secara sistematis, dia bakal langsung menunjukkan ke zona tempat di mana dia berada, atau kalau tidak itu bisa kalian atur gitu ya, karena sesuai dengan daerahnya. Karena daerah yang saya punya daerah Serang, yang mana daerah Serang itu dia ada di zona 40. Ternyata Serang itu ada di 48S. Berarti ini tadi sudah betul 48S. Ini sudah kalian simpan, baru kemudian kalau sudah kalian oke. Nah, prosesnya agak sedikit lama karena dia mengumpulkan masing-masing saluran pada masing-masing file ini. Itu berarti di situ ada 7 proses yang dilakukan oleh software atau aplikasi pengolah data ini. Ya. Nah, data tersebut sudah selesai dilakukan proses layer stacking. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa yang tadinya data yang kita punya dari hasil downloadan atau dari hasil ekstrakan hasil downloadan itu adalah data masing-masing saluran pada masing-masing file. Setelah kita lakukan layer stacking ini, kalian akan mempunyai satu file bernama layer stacking dengan komposisi saluran sesuai dengan yang kalian ingin. Karena tadi saya masukkan di situ hanya saluran 1 sampai dengan 7, makanya di situ hanya muncul saluran 1 sampai dengan saluran 7. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada grayscale sama ada RGB color. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan kombinasi antar saluran. Kalau misalkan kalian lihat datanya yang tadi seperti awal tadi saya bilang, masing-masing saluran ini mempunyai display yang hampir mirip malah secara penampakan visual. Ini saluran 2, dan ini saluran 3 gitu ya. Nah, karena kalau dilihat spesifikasi dari data kita Landsat sendiri, untuk saluran 1 itu adalah aerosol, saluran 2 itu adalah saluran debu, saluran 3 itu adalah saluran hijau, saluran 4 itu adalah dan saluran 5
itu adalah saluran dan seterusnya. Nah, masing-masing saluran ini dia memiliki penampakan visual yang hampir sama. Cara untuk menyamakannya, kita klik kanan di sini, kita link display kan. Saluran 1, display 1 untuk saluran 1, display 2 untuk saluran 2, display 3 untuk saluran 3. Ya, semuanya, baru kemudian kita oke kan. Cara untuk mengetahui, nah perbedaannya adalah di sini adalah dari nilai pada masing-masing pixel atau pada masing-masing kotaan penyusun gambarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nilainya dari kursornya, masing-masing display dia memiliki angka yang berbeda. Nah, angka ini adalah angka respons hambur balik terhadap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan kembali ke sensor penginderaan jam. Kenapa dia berbeda-beda? Karena masing-masing saluran itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap masing-masing objek. Ya, dia mempunyai penampakan yang berbeda-beda. Nah, dikarenakan gambarnya di sini masih grayscale, nah di sini ada fitur untuk mempermudah kita dalam kita melakukan identifikasi. Yaitu dengan yang namanya komposit atau kombinasi antar saluran. Kombinasi antar saluran ini fungsinya adalah mempermudah kita dalam kita melakukan klasifikasi atau pengolahan data citra penginderaan jauh. Nah, komposit saluran ini ada yang disebut komposit saluran warna asli dan komposit saluran warna semu. Komposit saluran warna asli itu adalah kombinasi warna di mana saluran-saluran yang ada slot-slotnya ini kalian isi dengan saluran-saluran sesuai dengan warna atau saluran yang semestinya. Jadi di sini ada slot untuk yang R itu kalian isi untuk saluran merah, slot untuk yang G itu kalian isi untuk saluran biru hijau, slot yang B itu kalian isi untuk yang saluran biru. Kita coba saluran merah, kalau misalkan kalian lihat dari spesifikasi dari website itu di saluran 4, saluran hijau itu ada di saluran 3, saluran biru itu ada di saluran 2. Ketika kita loadkan, nah dia akan menjadi berwarna. Nah, kenapa ini disebut dengan komposit saluran warna asli? Karena kenampakan objek yang ada di permukaan bumi yang terekam di dalamnya itu menunjukkan gambar sesuai dengan warna asli yang bisa ditangkap oleh mata. Jadi kalau misalkan dia air, dia berwarna biru agak kehitam-hitaman. Kalau misalkan dia tanah, dia berwarna coklat. Terus dan kalau vegetasi dia berwarna hijau dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan komposit warna asli. Nah, kalau misalkan selain dengan komposit warna asli itu, jadi selain saluran-saluran yang sesuai dengan slot ini yang kalian masukkan, selain ini berarti itu disebut dengan komposit warna semu. Komposit warna semu ini diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk mempermudah kita dalam kita melakukan analisis objek yang terekam pada data tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa respons spektral objek terhadap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh masing-masing saluran itu mempunyai respon yang berbeda-beda, sehingga ketika hamburan balik gelombang elektromagnetik tersebut kembali lagi ke dalam sensor, dia juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita lihat dari kurva pantulan spektral, nanti mungkin bisa kita jelaskan lagi di kuliah selanjutnya. Dari kurva pantulan spektral itu, kita lihat vegetasi itu berada tinggi respons spektralnya di gelombang inframerah dekat. Sehingga ketika kita masukkan
gelombang inframerah dekat kalau dilanjut ini ada di saluran 5. Ketika saluran 5 ini kita masukkan ke slot saluran merah, terus kemudian hijau ini kita tetap, biru ini kita tetap. Nah, objek yang ditonjolkan terhadap pada hasil yang ditampilkan itu akan menonjol pada objek vegetasi. Kita loadkan dulu di sini. Vegetasi akan berwarna merah menyala. Ini yang akan karena apa? Karena saluran-saluran selain dari merah, biru, dan hijau itu adalah saluran-saluran yang tidak tampak oleh mata, sehingga dengan menggunakan kombinasi warna semu ini dicoba untuk direpresentasikan atau divisualkan sehingga mempermudah kita untuk kita melakukan analisis terhadap objek-objek tersebut. Nah, tugas kalian sekarang, kalian lakukan kombinasi warna asli dan kombinasi warna semu di sini. Ya kan? Kalian cari kombinasi-kombinasi yang menonjolkan objek-objek yang ada di permukaan. Baru kemudian nanti kalian bisa bahas dengan kombinasi seperti ini, data objek ini menonjol dengan warna ini. Contohnya seperti tadi, saluran inframerah dekat tinggi terhadap respons spektral objek vegetasi, sehingga ketika kita masukkan saluran inframerah dekat itu ke slot saluran merah, dia akan menunjukkan informasi vegetasi yang ditonjolkan secara visual. Sehingga ini mempermudah kita dalam kita melakukan analisis objek vegetasi dibandingkan kita menggunakan saluran komposit warna asli atau warna yang lain. Mungkin sekian dulu dari video yang saya buat. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Mungkin bisa, kalau misalkan dari teknik geomatika, kalian bisa chatkan saya via personal chat juga. Oke, saya akhiri mungkin sampai saat ini. Sampai jumpa di videonya. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.